Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roland Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang CCNA, R dan S1 number system. Jadi tujuannya ialah untuk mengetahui cara merubah alamat biner menjadi desimal dan alamat desimal menjadi biner. Lalu merubah desimal menjadi heksadesimal dan sebaliknya. Pertama-tama mari kita mulai dengan alamat biner dan IPv4. Alamat IPv4 dimulai sebagai biner. Serangkaian hanya 1 dan 0. Ini sulit untuk dikelola, jadi administrator jaringan harus mengubahnya menjadi desimal. Topik ini menunjukkan beberapa cara untuk melakukan ini. Biner adalah sistem penomoran yang terdiri dari angka 0 dan 1 yang disebut bit. Sebaliknya, sistem penomoran desimal terdiri dari 10 digit yang terdiri dari angka 0 sampai dengan 9. Biner penting untuk kita pahami karena host, server, dan perangkat jaringan menggunakan pengalamatan biner. Secara khusus, mereka menggunakan alamat IPv4 biner seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk saling mengidentifikasi. Berikut adalah gambar dari alamat biner. Di sini kita bisa melihat semuanya menggunakan bahasa biner. Setiap alamat terdiri dari string 32 bit dan dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet. Setiap oktet berisi 8 bit atau 1 byte yang dipisahkan dengan sebuah titik. Misalnya, PC1 ada gambar diberi alamat IPv4 110.10.10.10.1010.1010.1010.1010. Nah, alamat gateway defaultnya adalah interface R1 gigabit Ethernet dengan binernya 11.0.0.0.10.0.00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 0. Biner bekerja dengan baik dengan host dan perangkat jaringan. Namun, sangat menantang bagi manusia untuk diajak bekerja sama. Untuk kemudahan pengguna oleh orang-orang, alamat IPv4 biasanya dinyatakan dalam notasi desimal bertitik. PC1 diberi alamat IPv4 192.168.10.10 dan alamat gateway defaultnya adalah 192.168.10.1 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berikut ini adalah hasil konversi dari biner ke desimal yang diaplikasikan pada IPv4. Notasi posisi biner. Belajar mengubah biner menjadi desimal membutuhkan pemahaman tentang notasi posisi. Notasi posisi berarti bahwa satu digit mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisi digit tersebut menepati urutan angka. Nah, kita sudah mengetahui sistem penomoran yang paling umum. Sistem notasi desimal yaitu baris 10. Sistem notasi posisi desimal beroperasi seperti yang dijelaskan dalam tabel. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, di baris 1, radix adalah basis bilangan. Notasi desimal didasarkan pada 10. Oleh karena itu, akarnya adalah 10. Baris 2, posisi dalam bilangan atau position in number, mempertimbangkan posisi angka desimal dimulai dari kanan ke kiri, 0 posisi 1, 1 posisi 2, 2 posisi 3, dan 3 posisi 4. Angka-angka ini juga mewakili penggunaan nilai eksponensial untuk menghitung nilai posisi di baris keempat. Baris 3,
menghitung nilai posisi dengan mengambil akar dan menaikkannya dengan nilai eksponensial posisinya di baris 2. Sebagai catatan, n pangkat 0 adalah 1. Lalu posisi baris keempat mewakili ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Berikut adalah contoh decimal number 1, 2, 3, 4. Dijelaskan bahwa 1 dikali 1000 sama dengan 1000, 2 dikali 100 sama dengan 200, 3 dikali 10 sama dengan 30, dan 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya ialah 1, 2, 3, 4 atau 1234. Nah, berikut adalah dari biner. Baris 1 radix adalah basis bilangan. Notasi biner didasarkan pada 2. Oleh karena itu, radixnya adalah 2. Baris 2, posisi dalam bilangan mempertimbangkan posisi bilangan biner dimulai dengan dari kanan ke kiri. 0 posisi 1, 1 posisi 2, 2 posisi 3, 3 posisi 4, dan selanjutnya. Angka-angka ini juga mewakili penggunaan nilai eksponensial untuk menghitung nilai posisi di baris keempat. Baris 3 menghitung nilai posisi dengan mengambil akar dan menaikkannya dengan nilai eksponensial posisinya di baris 2. Catatan adalah n pangkat 0 adalah 1. Yang terakhir, nilai posisi baris 4 mewakili satuan dari 1, 2, 4, 8, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh binary number. Contoh di sini ada 11000000. Dijelaskan bahwa di sini yang ada angka satunya ialah di 128 dan 164. Sisanya diisi dengan 0. Jadi 1 dikali 128 sama dengan 128, 1 dikali 64 sama dengan 64. Hasil desimalnya ialah 192. Mengubah biner menjadi desimal. Untuk mengkonversi alamat IPv4 biner menjadi titik desimal yang setara, bagi alamat IPv4 menjadi 4 oktet 8 bit. Selanjutnya, terapkan nilai posisi biner ke bilangan biner oktet pertama dan hitung sesuai. Misalnya, pertimbangkan bahwa 110.0.0.0.10.0.0.10.10.10 adalah alamat IPv4 biner dari sebuah host. Untuk mengubah alamat biner menjadi desimal, mulailah dengan oktet pertama. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, masukkan angka biner 8 bit di bawah nilai posisi baris 1 dan kemudian hitung untuk menghasilkan angka desimal 192. Angka ini masuk ke oktet pertama dari notasi desimal bertitik. Berikut adalah gambarnya. Di sini yang pertama adalah 11000000. Dia menjadi 192, lalu yang kedua adalah 1010100 jadi 168. Yang ketiga adalah 00001011 jadi 11, dan yang terakhir 00001010. Nah, hasil konversi dari biner ke desimal adalah 192.168.11.10. Konversi desimal ke biner. Berikut adalah alur dari konversi desimal ke biner. Jadi, kita mulai dari yang pertama. Apakah bilangan desimal dari oktet n sama dengan atau lebih besar dari bit paling signifikan atau 128? Jika tidak, masukkan biner 0 dalam positional value 128. Jika iya, tambahkan biner 1 pada positional value 128 dan kurangi 128 dari angka desimal. Lalu, lanjutkanlah ke positional value berikutnya dan lakukan proses yang sama hingga ke positional value 1 dan selesai. Jadi di sini kita terus mengulang dari 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.
Kita isi apakah dia n lebih besar sama dengan positional value-nya. Jika iya diisi 1, jika tidak diisi 0. Lalu n dikurangi positional value-nya. Lalu digunakan untuk positional value selanjutnya. Berikut adalah contoh konversi desimal ke biner. Ini adalah contoh IP address 192.168.11.10 ke dalam biner. Contohnya seperti yang tadi kita sudah bahas, dia cek apakah 192 lebih besar dari 128. Jika iya, maka masukkan angka 1. Lalu 192 dikurangi 128 hasilnya 64. Setelah itu dari hasil 64 kita gunakan lagi. Kita cek apakah 64 lebih besar sama dengan 64. Jika iya, maka bahkan 1. Lalu hasil tersebut dikurangi 64 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti sisa yang lain adalah 0 karena pengurangannya sudah habis. Jadi biner yang dibuat dari 192 adalah 11000000. Dan ini berlaku untuk 168, 10 dan 11. Hasil binary dari 168 adalah 1010100. Lalu untuk 10 adalah 00001010. Dan yang terakhir untuk 11 adalah 00001011. Berikutnya kita akan membahas tentang alamat heksadesimal dan IPv6. Untuk memahami alamat IPv6, Anda harus dapat merubah heksadesimal menjadi desimal dan sebaliknya. Sama seperti desimal adalah sistem bilangan berbasis 10, heksadesimal adalah sistem basis 16. Sistem bilangan basis 16 menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Gambar tersebut menunjukkan nilai desimal dan heksadesimal yang setara untuk biner 0000 dan 1111. Berikut adalah gambar konversi antara desimal, binary, dan heksadesimal. Di sini kita bisa lihat dari desimal adalah 0 sampai 9 dan A sampai dengan F. Untuk heksadesimal A, kita konversi ke desimal 10 dan binary 1010. Dan selanjutnya, grafik ini memiliki 3 kolom. Kolom pertama memiliki angka 0 sampai 15 dalam desimal. Kolom kedua memiliki angka 0 sampai 15 dalam biner. Semua angka dalam biner dinyatakan dengan 4 nilai tempat. Misalnya 0 adalah 0000, 10 adalah 1010, 15 adalah 1111, dan seterusnya. Kolom ketiga sejajar dengan dua kolom lainnya. Kolom ini memiliki angka 0 sampai 15 dalam heksadesimal. Dideskripsikan dengan satu nilai, misalnya 5 adalah 5, 10 adalah A, 11 adalah B, 12 adalah C, 13 adalah D, 14 E, dan 15 adalah F. Perlu dicatat bahwa ini dapat diekspresikan dengan huruf besar atau kecil. Dalam diagram ini semua huruf besar yang mewakili nilai numerik. Biner dan heksadesimal bekerja sama dengan baik karena lebih mudah untuk mengekspresikan nilai sebagai digit heksadesimal tunggal daripada 4 bit biner. Sistem penomoran heksadesimal digunakan dalam jaringan untuk mewakili alamat IP versi 6 dan alamat MAC Ethernet. Alamat IPv6 berukuran 128 bit dan setiap 4 bit diwakili oleh satu digit heksadesimal untuk total 32 nilai heksadesimal. Alamat IPv6 tidak case sensitif dan dapat ditulis dengan huruf kecil atau huruf besar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, format yang dipilih untuk menulis alamat IPv6 adalah x.2x.2x.2x.2x.2x.2x dengan setiap x terdiri dari 4 nilai heksadesimal. Saat mengacu pada 8 bit alamat IPv4, kami menggunakan istilah oktet. Nah, dalam IPv6, hextet adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk merujuk ke segmen 16 bit atau 4 nilai heksadesimal. Setiap X adalah satu hextet 16 bit atau 4 digit heksadesimal.
Berikut adalah gambarnya. Di sini X adalah 0, 0, 0 ke FFFF. Lalu 4 desimal digit sama dengan 16 binary digit. Dari 000 ke 111. Ini adalah contoh topologi pada gambar menampilkan alamat heksadesimal EPV 6. Nah, hexadecimal number system. Dia berdasarkan 16 number system. Untuk tadi biner dialah 2 ya. Nah, untuk hexa dia 16 simbol dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu lanjut ke A, B, C, D, E, F. Nah, dia dimulai dari 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, dan 16 pangkat 3 dengan 16 pangkat 0 sampai dengan 1. Berikut adalah contoh konversi heksadesimal ke desimal. Contoh 1, konversi heksadesimal 2A ke desimal. Pertama, kita tuliskan notasi posisi untuk 2 pangkat 16 pertama. Lalu masukkan simbol heksadesimal di bawah ini. Kalikan setiap simbol hex dengan nilai tempat di bawahnya dan tambahkan hasilnya bersama-sama. Jadi kita di sini punya 2A. Nah, 2A kita masukkan ke dalam tabel yang tadi. A itu masuk ke 16 pangkat 0 dan 2 masuk 16 pangkat 1. Lalu kita jumlahkan 2 kali 16 ditambah A kali 1. Karena A bernilai 10, maka 2 kali 16 ditambah 10 kali 1. Lalu kita total 32 ditambah 10 sama dengan 42 desimal. Jadi heksadesimal 2A itu adalah 42 desimal. Berikut konversi desimal ke heksadesimal. Contoh 2, konversi desimal 197 ke heksadesimal. Pertama, mulailah dengan mengubah 197 menjadi bilangan biner 8 bit. Dari sini kita rubah desimal 197 menjadi bilangan biner 11000101. Selanjutnya, ubah bilangan biner 8 bit menjadi heksadesimal. Pertama, bagi bilangan biner 8 bit menjadi 2 bilangan biner 4 bit. Tuliskan 4 nilai 4 biner pertama di atas setiap bagian. Lalu ubah setiap setengah bilangan biner 4 bit menjadi desimal. Lalu terakhir, ubah setiap angka desimal menjadi nilai heksa yang sesuai. Jadi dari hasil biner tersebut kita bagi 2 dan dimulai dari 2 pangkat 0. Nah, setelah selesai, lalu kita konversi menjadi desimal. Desimal dari 12 adalah heksadesimal C, lalu desimal dari 5 adalah heksadesimal 5, sehingga 197 desimal adalah 0 kali C5 atau C5 heksadesimal. Dan yang terakhir adalah konversi heksadesimal ke desimal menggunakan biner. Yang contoh pertama, kita bisa langsung menggunakan tabel untuk mengkonversi heksadesimal ke desimal. Berikut adalah cara lain dengan cara dari heksadesimal ke biner dulu, dari biner baru ke desimal. Pertama, konversikan setiap simbol hex menjadi setara biner 4 bitnya. Selanjutnya, gabungkan menjadi satu bilangan biner 8 bit dan ubah menjadi desimal. Pertama adalah 9, dia adalah binernya 1001 dan F adalah 15 atau 1111. Lalu digabungkan antara biner heksa 9 dan heksa F menjadi 159 desimal. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.